Untuk pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan, tahirkan hamba-Mu ya Tuhan. Biar hamba boleh layak menjadi alat menyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Pengurapan Allah senantiasa menjadi bagian dari hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar ketika hamba menyampaikan firman Allah, tidak ada pengajaran yang menyesatkan, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kiri atau ke kanan, namun semuanya berasal dari firman Allah yang hidup. Dan biarlah tanah hati kami ya Tuhan menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap dengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu kembali saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di belakang, paling belakang ujung bisa dapat dengar suara saya? Shalom. Atau bisa maju-maju lagi sedikit? Kayaknya di depan masih ada sedikit yang kosong. Kalau boleh. Kalau tidak boleh tidak apa-apa juga. Tidak dapat 50.000 juga. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta bersama Pendeta yang hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita masih berada di, kalau saya mau bilang, masih ada di dalam peringatan bagaimana Kristus mati, lalu dia bangkit, dan 40 hari kemudian dia akan naik ke sorga. Setelah itu kita orang-orang percaya akan menantikan hari yang namanya pencurahan Roh Kudus, atau hari Pentakosta, atau biasa disebut dengan hari ke-50. Nah, banyak kali tradisi kisah tentang Yesus 40 hari, biasanya itu kita ikuti juga. Kalau ada yang meninggal, oh ini hari ke-40. Jangan salah, itu Tuhan. Yang mati di keluarga kita itu bukan Tuhan. Jadi banyak orang menjadikan hari ke-40 itu seperti, wah, 40 hari dia masih ada di sekeliling kita. Sama seperti Tuhan 40 hari masih makan. Wah, saya kemarin waktu meninggal kayaknya itu nenek masih goyang-goyang di tempat tidur. Itu bukan nenek, itu setan. Orang yang sudah mati, dia langsung Tuhan bawa tempatnya di sana. Entahkah dia di Firdaus atau dia di Hades, kita tidak tahu. Tapi hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang itu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa, pernahkah saudara berpikir seperti ini saudara? Kenapa kita merayakan hari kematian Kristus itu sebagai hari Jumat Agung? Betul ya? Kenapa tidak Minggu Agung? Atau kenapa tidak Selasa atau Rabu dan sebagainya? Kenapa dari zaman ke zaman selalu kita sebut dengan hari Jumat Agung? Pernah saudara berpikir ke sana? Saya berpikir ke sana ketika seorang teman sesama mahasiswa S2 bertanya kepada saya, "Dev, kamu kan khotbah nanti di Surabaya itu Jumat Agung." Iya. Kenapa harus Jumat Agung? Saya jadi kepikiran juga. Kenapa tidak hari Minggu Agung? Yesus hidup, sudah dengar baik, Yesus hidup itu 30 tahun, betul ya? 30 tahun dan 3 tahun dia melayani Tuhan. Berarti Yesus aktif pelayanan mulai umur 30 tahun. Dan 3 tahun kemudian baru dia mati di salib. Berarti Yesus hidup total umurnya itu 33 tahun. Nah, banyak para ahli-ahli, termasuk ahli teologi, ahli-ahli penafsir, dan sebagainya, mereka menyebutkan seperti ini. Yesus itu lahir, itu kurang diperkirakan itu ada yang bilang tahun 1 sebelum Masehi. Saya pernah menyampaikan bahwa tahun itu dibagi menjadi 2. Tahun yang disebut dengan tahun sebelum Masehi, atau sebelum Mesias, dan sesudah Mesias, atau sesudah kelahiran Kristus. Nah, tahun yang kita pakai sekarang ini, itu disebut dengan kalender Dionysius Exiguus. Dionysius Exiguus itu yang tahun kalender yang kita pakai sekarang ini. Dan ternyata ketika saya mempelajari ini, ternyata ada kesalahan dari tahun yang diatur ulang oleh Julius ini. Kesalahannya di mana? Dia menempatkan hari kelahiran Yesus itu pada tahun yang pertama. Jadi tahun 1 itu hari kelahiran Yesus.
Nah, kalau kita tarik mundur, berarti Yesus umur 33 tahun, 30 tahun, dan 3 tahun dia melayani. Berarti dia mati pada tahun 33. Nah, ketika saya menyelidiki bahwa ternyata tahun 33 itu salah. Kenapa? Orang Yahudi itu merayakan Paskah. Ingat, Yesus mati pada waktu hari Paskah. Nah, orang Yahudi merayakan Paskah itu setiap tanggal 7 April atau bulan Nisan. Sama kayak kita ya, merayakan Natal itu 25 Desember. Sejarahnya dari dulu. Dan tidak berubah. Sama, orang Yahudi merayakan Paskah itu pada bulan April, tanggal 7 April. Nah, 7 April tahun 33 itu jatuhnya bukan hari Jumat. Jatuhnya itu di hari Selasa. Maka tahun itu tidak pas, tidak cocok. Maka saya tidak percaya Yesus bukan lahir tahun 1. Para ahli begini, Yesus lahir itu antara tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Itu dia lahir tahun 6 sampai tahun 4. Nah, saya hitung lagi, kalau dia lahir tahun 6, berarti begitu memasuki tahunnya Exegeus, berarti Yesus itu umur 30 tahun pada tahun 24. Dan dia disalibkan 3 tahun kemudian, berarti tahun 27. Nah, tanggal 7 April tahun 27 itu jatuhnya bukan hari Jumat juga. Jatuhnya itu kalau saya tidak salah kemarin ini hari Kamis. Maka tahun itu tidak pas. Tidak pas. Saya ambil di tahun keempat sebelum Masehi. Nah, ketika tahun keempat saya hitung, berarti Yesus umur 30 tahun, itu di tahun 24, berarti sekitar 26-27. Ditambah 3 tahun, berarti total tahunnya itu tahun 30. Nah, tahun 30, tanggal 7 April itu, bulan Nisa, itu pas di hari Jumat. Maka saya percaya Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi dan dia mati di tahun 30 sudah Masehi. Tepatnya tanggal 7 April. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Kalau saya mau jelaskan panjang lebar, itu kalau kita belajar sejarah sehingga kita bisa tarik kenapa harus Jumat Agung. Karena memang Yesus awalnya mati tahun 7 tanggal 7 April tahun 30 dan itu jatuhnya hari Jumat. Sehingga kita bisa merayakan yang namanya Jumat Agung. Loh, ada yang tanya, bagaimana dengan Herodes? Herodes itu mati, itu tahun 4 sebelum Masehi. Tahukah saudara, ketika Yesus lahir, itu bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus, itu adalah tahun 6 sebelum Masehi. Jadi dari negara mereka itu naik unta ke Bethlehem, itu menempuh waktu kurang lebih 2 tahun. Itulah sebabnya Herodes ketika ketemu dengan orang-orang Majus itu, oh kalau begitu kita harus membunuh anak usia di bawah 2 tahun. Betul ya dalam kitab Lukas. Maka terjadilah pembantaian anak usia di bawah 2 tahun. Nah itu kalau kita belajar sejarah. Makanya saya lebih percaya bahwa Yesus lahir itu di tahun 4. Karena kenapa? Beberapa saat setelah Herodes menghukum mati semua anak-anak di bawah usia 2 tahun, Herodes kemudian akhirnya mati. Nah, itu kalau kita belajar sejarah. Nah, tapi ada satu hal fakta menarik. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara mengerti kronologi mulai dari kematian Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik saudara. Tahukah saudara berapa jumlah ruas tulang belakang kita manusia, baik pria maupun wanita? Yang lebih hebat, jumlah ruas tulang belakang kita, jadi tulang belakang ini, itu jumlah ruasnya 33, saudara. Yesus umur 33 tahun. Jumlah ruas tulang belakang manusia itu jumlahnya 33. Dan ada yang lebih hebat. Ternyata karena di belakang tulang kita ini ada satu oil. Dengar baik, di belakang tulang kita ini ada satu oil. Oil ini diberi nama atau dalam bahasa Yunaninya itu namanya Kristos. Saudara paham? Jadi jumlah ruas tulang kita ini ada 33, tapi di dalam 33 ruas itu ada satu oil yang namanya Kristos. Kristos dalam bahasa Yunani itu artinya Kristus, artinya yang diurapi. Nah, Kristos ini dia akan bekerja kurang lebih selama 30 hari.
Jadi mesin akan bekerja di belakang tulang belakang kita, itu bekerja selama 30 hari. Setelah 30 hari, dia akan berhenti bekerja. Jadi oil atau Kristus ini, dia akan berhenti bekerja, dan dia akan aktif lagi 3 hari kemudian. Hebatlah Tuhan menciptakan manusia. Makanya manusia di Alkitab bilang gini, kamu diciptakan segambar, serupa, dan seperti Allah. Kenapa? Karena ternyata di belakang kita sudah ada sejarah penyaliban Kristus yang Tuhan taruh. Makanya kita diciptakan gak main-main, sudah. Oh, itu ada Kristus di belakang kita yang bekerja selama 30 hari. Yesus hidup 30 tahun. Setelah itu 3 tahun kemudian dia akan mati. Nah, ini juga akan mati. Dan 3 hari kemudian dia akan aktif. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kita diciptakan tidak main-main, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar arti makna dari salib Kristus, saudara. Coba kita lihat. Saya ingin saudara mengerti supaya saudara paham bahwa salib itu bukan cuma sekedar kita merayakan Jumat Agung, terus nanti Yesus bangkit, terus nanti dia naik ke sorga, lalu kita mencurahkan Roh Kudus, hanya sampai di situ. Tapi kita tidak mengerti berapa beban yang Tuhan pikul ketika penyaliban itu. Coba kita lihat, saya mencatat begini, saudara. Coba slide-nya. Berapa berat salib yang harus Yesus pikul? Coba tampilkan slide-nya. Berapa berat kira-kira salib yang harus Yesus pikul? Saudara, catatan sejarah mencatat begini, bahwa berat salib yang harus dipikul Yesus menuju ke Golgota itu kurang lebih 66 kilo sampai 75 kilo. Saya tanya, maaf Bapak Pendeta, Bapak Pendeta kuat angkat 1 sak semen? Kalau 2 masih boleh, pikul ya. Dipikul ya, kuat ya Pak Pendeta ya. Kuat ya, masih kuat lah. Tapi pertanyaan saya begini, kalau Pak Pendeta lagi sakit, nggak usah bilang sakit muka atau apa, lagi demam, lagi sakit panas tinggi sebagainya, bisa pikul sak semen, 1 sak aja 50 kilo. Tidak bisa. Coba kasih muncul slide-nya, nggak bisa ya. Nah, saya lanjut begini. Yesus disalib, saudara. Kalau orang, karena Yesus itu di bawah hukuman orang-orang Romawi. Nah, orang Romawi menghukum mati orang itu lewat salib. Nah, orang kalau pikul salib, itu salibnya cuma bicara horizontal. Jadi hanya 1 salib yang dipikul. Yang 2 orang di sebelah kiri, kanan, dan Yesus itu memikul salibnya hanya horizontal. Nah, berat salib itu berkisar 30 sampai 50 kilo berat salib itu. Tapi ingat, Yesus disalib tidak memikul secara horizontal, tidak. Yesus memikul 2. Dia memikul secara horizontal dan secara vertikal. Jadi benar-benar bentuk salib seperti ini, dan itu yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Cuma bedanya, kalau Bapak Gembala tadi bisa pikul salib, bisa pikul 1 sak semen dalam kondisi sehat. Tapi Yesus memikul salib 66 sampai 75 kilo itu dalam keadaan tubuh yang hancur. Dalam tubuh yang sangat rusak, sudah. Maka dia memikul 2 kali lebih berat daripada orang yang disalibkan secara biasa, sudah. Jadi sangat berat salib yang dipikul Yesus dalam keadaan terluka. Coba di sini ya, kalau ada orang maaf, habis ditabrak di jalan, suruh dia pikul 1 sak semen, kuat dia? Tidak akan kuat, sudah. Kalau orang dalam kondisi sehat, mikul 100 kilo, 200 kilo pun oke. Karena kondisi sehat. Manusia terkuat di muka bumi sekalipun, kalau dengan tubuh yang hancur, daging yang hancur, semua tercabik-cabik. Bahkan Alkitab bilang gini, begitu buruk rupanya, bukan seperti anak manusia lagi, masih bisa memikul salib. Tahukah saudara, ada seorang peneliti di tahun 1870, tahun 1870, namanya Charles Ronald Dufour. Dia peneliti asal Perancis. Dia membuat 1 segmen mengambil salib Yesus. Ternyata panjang salib Yesus itu 4 meter. Jadi panjang ke atas itu
vertikalnya itu 4 meter. Dan lebarnya itu 2 meter. Ternyata dia menemukan berat salib itu 300 pound. 300 pound kalau dikilokan itu ternyata beratnya itu 135 kilo. Iya, 135 kilogram, bukan kilometer ya. Bayangkan, ternyata salib itu jauh lebih berat dari prediksi para ahli-ahli teolog. Ketika seorang ahli teolog dari Perancis meneliti berapa berat salib Yesus, itu beratnya 135. Kenapa 35? Karena kayunya itu baru habis disensor, tidak digosok, tidak diampas, masih ada bekas kulit-kulitnya, dan itu sangat kasar. Jadi sudah kasar, dibayangkan ya, kalau kita pegang kayu misalnya, jadi gitu, terus masuk di sini, sakit ya. Padahal cuma kayu kecil itu masuk di dalam kuku kita udah kesakitan. Bagaimana dengan punggung Yesus yang habis dicambuk, lalu tertusuk lagi dengan kayu itu, beratnya 135 kilogram. Jadi kematian Yesus pikul salib bukan cuma itu, sudah. Dan parah-parahnya begini lagi, saudara. Berapa jarak dari Yerusalem ke Bukit Golgota? Saya belajar dari sejarah, saya menemukan bahwa jarak dari Yerusalem tempat Yesus disiksa dicambuk itu jaraknya kurang lebih 100 jaraknya kurang lebih 3,3 kilometer, selalu 3,3. Tapi saya bulatkan itu jadi 3,5 atau 3 kilometer setengah. Coba saudara pikul saksemen 50 kilo dalam keadaan sakit, tidak usah bilang 3 kilo. Jalan saja 1 kilo, kuat? Tidak kuat. Makanya Yesus sampai terjatuh 3 kali. Dan fakta menunjukkan bahwa Yesus dibantu Simon orang Kirene. Tolong terus lagi, saya udah lewat. Terus lagi. Yesus dibantu Simon orang Kirene, itu jaraknya sisa 600 meter. Berarti Yesus memikul salib kurang lebih hampir 3 kilo. Dia harus pikul itu, dan sisanya terus lagi, lanjut, jaraknya itu 3,5 kilometer. Simon orang Kirene membantu Yesus itu hanya 600 meter, tidak jauh. Mungkin dari sini sampai di gereja BK sana barangkali. Sekitar itu kurang lebih setengah kilo, Pak. Gitu ya. Dari sini sampai di gereja BK yang besar. Dia pikul salib itu 600 meter. Dan itu sudah membuat Simon orang Kirene sangat kelelahan. Bagaimana dengan Yesus yang hampir 3 kilo? Next. Matius pasal 27 ayat 32 bilang begini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa. Coba saudara kalau dipaksa, tahukah saudara di situ kenapa kata paksa? Sebenarnya dia tidak mau pikul. Karena dia tahu salib ini sangat berat. Sehingga ketika dia sampai di Golgota, kalau saudara pernah nonton film The Passion, dia banting salib itu dan dia marah. Mungkin keluar makian dari mulutnya. Ini salib menyiksa saya. Begitu berat. Jadi penderitaan yang Yesus alami bukanlah penderitaan yang biasa. Sehingga banyak orang, kita enak ya mati di kayu salib. Salah. Kita harus merenungkan kematian Kristus bukan cuma sekedar dia mati di salib. Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna dan manfaat dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Saya mencatat yang pertama, agar kita bisa ingat dan sadar bahwa Yesus memberikan kasih yang sejati bagi kita yang seharusnya dihukum. Seharusnya, saya bilang, seharusnya kita yang binasa. Kenapa kita harus memperingati Jumat Agung? Supaya kita sadar loh. Supaya kita ini harus ingat. Dan supaya kita ini harus tahu diri. Kata kasarnya begitu ya. Kalau saudara, maaf ya, pernah tolong orang. Dan saudara sudah bantu habis-habisan orang ini. Tapi orang ini pada akhirnya terus mengecewakan saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Pasti saudara akan bilang, kurang ajar orang ini ya. Orang ini tidak tahu diri. Sudah saya bantu, sudah saya tolongin, gak tahu diri, lupa diri.
Akhirnya kita tidak mau bantu lagi. Bagaimana dengan Yesus? Yesus sudah membuktikan kasih sejatinya. Namun seringkali kita sering mengecewakan Tuhan. Lewat apa kita mengecewakan Tuhan? Banyak. Misalnya, kita tidak taat firman Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak baca Alkitab, dan lebih parah lagi, kita tidak mengembalikan apa yang seharusnya milik Tuhan. Saya tidak bicara persepuluhan, tapi kalau mau lihat orang taat sama Tuhan, maaf saudara, saya tidak hitung-hitungan. Saya tidak mengkhotbah persepuluhan. Tapi kalau mau lihat iman kita taat sama Tuhan atau tidak, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, Tuhan, dengan cara apa saya mencuri? Tuhan bilang gini, dengan cara tidak mengembalikan apa yang seharusnya menjadi. Jadi jangan bicara cinta, jangan bicara kasih kalau saudara tidak taat hal yang kecil ini. Saya selalu sampaikan bahwa 5.000 saja Tuhan perhitungkan. Saya tidak lagi khotbah persepuluhan, saudara. Tapi kalau mau lihat respon kita taat sama Tuhan, lihat dari situ. Kalau itu saja kita tidak taat, saya tidak percaya orang itu rajin berdoa. Saya tidak percaya orang itu bisa rajin baca firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara rajin berdoa, saudara rajin baca firman, tapi saudara tidak pernah taat dengan apapun. Kita nggak usah bicara kepahitan, kita nggak usah bicara kebencian sama orang lain, kita tidak usah bicara kekecewaan apapun. Tapi kita belajar, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan taat hal yang kecil. Saya selalu bilang, jangan menghitung persepuluhan dari sebuah nilai. Persepuluhan itu bukan nilai, tapi persepuluhan adalah sebuah ketaatan. Bukti saya mencintai Tuhan, bagaimana Tuhan mati untuk saya. Jangan berpikir begini, gereja makin kaya, itu pikiran kolot. Itu pikiran bodoh. Dan kata kasarnya saya bilang, maaf, itu pikiran setan. Karena dari ketaatan kecil itulah yang seringkali membuat kita jatuh. Yesus sudah membuktikan kasihnya. Coba lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat bukan lagi ayat hafalan saudara ya. Kayaknya ini udah di luar hafalan kayaknya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan di sana adalah berikan. Dia memberi. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, di situ ada dua kata penting. Kalau belajar, seringkali ada ayatnya ya. Seringkali ayat ini kita cuma tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Tahukah saudara, ada dua kata yang penting di situ. Yang pertama, mengaruniakan. Yang kedua, ada kata binasa. Tahu saudara apa artinya? Dia berikan. Namun ketika kita menolak pemberian Allah, maka kita akan jatuh di kata yang kedua. Bukan tidak binasa, tapi pada akhirnya kita yang akan menjadi binasa. Coba lihat Yohanes pasal 15 ayat 13. Yohanes 15, saya akan cepat saja saudara. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Artinya apa? Kalau tadi dia sudah berikan, bukan cuma memberikan saudara berkat, bukan cuma memberikan saudara kesehatan, tapi dia berikan nyawanya. Itu menunjukkan Allah begitu mengasihi dengan kasih yang sejati. Namun seringkali kasih yang sejati ini kita anggap biasa. Kalau misalnya begini, saudara misalnya punya kesalahan, buat salah, lalu saudara dijatuhi hukuman mati. Tiba-tiba ada satu orang datang, lalu bilang begini, Pak atau Bu, gak usah dihukum mati. Biar saya saja yang dihukum mati, menggantikan kesalahanmu, menggantikan hukumanmu. Kira-kira pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ya, kalau saya orang banyak uang, mungkin saya akan bilang begini, kalau begitu istri,
atau anak-anaknya, atau suaminya, saya akan biayai. Mungkin anaknya saya akan sekolahkan sampai tinggi. Kenapa? Karena bapaknya gantikan saya. Harus dihukum mati, hukum tembak. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara. Nah, kita tidak pernah taat untuk hal yang seperti ini. Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita, saudara. Jadi hari ini saya mau bilang, saudara, kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah terlalu luar biasa. Dan kasih Allah itu bukan cuma sekedar kita tahu, oh kasih Allah, tidak. Tapi jangan lupa, di balik kasih Allah mengaruniakan, ada satu kata kunci, binasa. Kapan kita mengabaikan karunia Allah, maka saat itu kita akan mengalami kebinasaan. Hidup kita ini cuma sebentar. Kita tidak tahu kapan nomor kita dipanggil. Nah, kalau kita tidak taat, seperti saya bilang, bukan kasih karunia yang kita terima, tapi kebinasaan. Maka dengar baik, taatlah kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Amin, saudara. Yang kedua, apa makna dan manfaat dari kematian kebangkitan Kristus? Yang kedua, saya mencatat begini. Untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan, meskipun keadaannya tampak tidak ada harapan lagi. Coba lihat Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Segala suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kembali ke daerah mereka. Ini kisah tentang bagaimana orang Israel kembali. Tapi ini janji Tuhan bilang, masih ada harapan. Hari ini keadaanmu kelihatannya kurang baik. Hari ini mungkin kesehatanmu kurang baik. Tapi dengar baik, kematian Yesus di kayu salib, dia memberikan harapan yang baru bagi kita. Karena dia bilang, demikianlah firman Tuhan. Kalau ada kata demikianlah firman Tuhan, itu merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan. Janji bagi orang yang sungguh-sungguh percaya padanya. Tapi janji ini tidak berlaku bagi orang yang setengah-setengah. Janji ini tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya. Tidak. Tidak akan berlaku janji ini. Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, janji ini tidak akan berlaku. Sehingga yang kita alami hari, kok saya alami kesialan ya? Kok saya mengalami seperti ini? Ya, sehingga orang perkatakan saya, emang kau sialah hidupmu. Memang hidupmu gak baik. Memang hidupmu soe. Akhirnya kita jadi merenung, iya ya, memang kayaknya saya sial terus. Kenapa? Karena kita kehilangan harapan ketika kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah cerita barangkali atau belum? Ya, tentang seekor ular masuk ke sebuah gudang. Belum ya? Saya belum pernah cerita ya. Satu kali ada seekor ular. Dia masuk ke sebuah gudang. Tanpa sengaja, ular itu dia menyambar gergaji yang jatuh di lantai. Ketika dia sambar gergaji itu, dia sedikit terluka. Ketika dia sedikit terluka, dia berpikir begini, wah, sepertinya ini berbahaya untuk saya. Akhirnya dia berdiri seperti ular kobra dan dia patok gergaji ini dengan menggunakan bisanya. Dia pikir gergaji ini yang terluka. Ternyata yang terluka adalah mulutnya. Tapi itu tidak membuat dia berhenti. Dia semakin marah. Apa yang dia lakukan? Lalu dia lilit gergaji ini sekuat tenaganya. Tapi anehnya, semakin dia lilit, semakin dia sakit. Namun semakin dia sakit, dia semakin marah. Kalau dia lilit, lebih lilit. Semakin sakit, dia lilit, semakin sakit. Dia lilit terus. Dan pada akhirnya, dia mati dengan sendirinya. Nah, seringkali kita, kadangkali kita mirip sama ular ini. Waktu orang ngomongin kita, kasihan dia, makanya tidak diberkati. Akhirnya kita jadi marah dengan itu. Akhirnya kita menjadi simpan yang namanya kepahitan, kebencian. Akhirnya apa? Sakitlah datang kepada kita.
Saya dengar kesaksian dari kakak saya. Dia bilang gini, aduh dulu saya begitu kepahitan, dulu saya begitu kecewa. Sehingga saya tiap malam susah tidur, susah tidur, susah tidur. Tapi dia bilang begini ke saya, tapi ketika saya melepaskan pengampunan, ketika saya melepaskan pengampunan, saya memaafkan dan saya mengampuni, saya melepaskan, tiap malam saya tidur nyenyak. Saudara bayangkan, kalau seandainya dia menyimpan itu terus dalam dirinya, maka yang ada, segala penyakit itu datang. Coba aja tes deh. Coba aja nanti saudara. Saudara nanti kalau ada orang yang menyakiti saudara, saudara simpan kepahitan sepahit-pahitnya. Lihat yang datang. Bukan berkat Tuhan yang datang, tapi yang datang itu sakit penyakit. Kami juga pendeta mengalami pergumulan, saudara. Tapi hari-hari ini saya melepaskan semua apa yang menjadi pergumulan saya. Ketika saya belajar firman ini, saya menemukan bahwa hidup saya harus berfokus kepada Kristus. Yang lalu udah berlalu, udah lepas buang semua. Ngapain saya kepahitan? Ngapain saya benci? Saya nggak mau akhirnya diri saya jadi sakit penyakit. Yesus mengingatkan kita ada harapan. Sekalipun kelihatannya tidak ada harapan, kelihatannya tidak ada jalan. Tapi percayalah, salib Kristus membuka jalan bagi saudara. Ada harapan, ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat yang melimpah. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar? Apa manfaat dari kematian, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus? Yang ketiga, karena hanya Yesus, sekali lagi, karena hanya Yesus yang bisa membuka pintu surga sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan. Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 10 maksud saya. Yohanes pasal 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, stop dulu sampai di situ. Maka kata Yesus sekali lagi, berarti kata ini bukan baru sekali Yesus bilang, tapi sudah beberapa kali. Tahukah saudara, sesuatu yang diulang-ulang merupakan sesuatu yang sangat penting, betul? Kalau misalnya ibu pendeta bilang, nanti minggu depan kita kerja bakti, semua jemaat bawa makanan, yang tidak bawa makanan jangan makan. Besoknya ibu pendeta bilang lagi, nanti hari Sabtu kita akan kerja bakti, yang tidak bawa makanan jangan makan. Penting gak itu? Berarti penting. Sesuatu yang diulang-ulang. Maka di sini dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Berapa kali Yesus bilang, akulah pintu. Saudara, di gereja ini saya lihat, gerbang itu cuma ada satu di depan. Betul saudara ya? Selain orang masuk dari gerbang itu, jalan depan masuk ke dalam, tidak ada pintu lain. Betul ibu pendeta ya? Dikelilingi tembok. Sekarang saya tanya, kalau ada orang masuk dari belakang, panjat tembok, lompat masuk ke gereja, itu namanya apa? Pencuri. Pencuri tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Makanya hanya Yesus yang bisa membuka pintu gerbang. Dia buka, akulah pintu. Saya sangat kecewa ketika saya menyaksikan seorang hamba Tuhan. Menurut saya dia seorang panutan yang besar, tapi saya tidak menghakimi. Dia bilang begini, semua itu agama sama. Semua itu agama ada keselamatan masing-masing. Dan dia berkata bahwa selain Yesus ada keselamatan yang lain. Saya waktu dengar itu saya bilang, luar biasa. Pendeta yang sangat luar biasa, sangat diurapi, bisa-bisanya berkompromi hanya karena takut disebut penistaan agama. Saudara tahu pendeta siapa? Pendeta Gilbert Lumendo. Ketika diwawancara oleh Dr. Richard Lee, dia khotbah hanya ada satu Yesus, hanya ada satu keselamatan. Tapi begitu keluar dari gereja, diwawancara dia bilang, oh tenang aja, banyak kok keselamatan, agama itu sama aja. Mungkin karena trauma. Harusnya kita berani berkata bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kalau Dr. Richard ditanya, yang agama lain salah, itu urusan mereka. Saya nggak mau tahu mereka salah atau benar, itu urusan mereka. Tapi bagi saya, keselamatan hanya di dalam Yesus. Kenapa nggak jawab begitu? Karena takut mungkin dia, wah pendeta ini bahaya ini. Masa dia bilang agama lain tidak selamat. Nah, hanya karena takut itu saudara.
Akhirnya banyak hamba Tuhan, ah udahlah, nggak usah ikut Gilbert lagi, oh nggak usah lah ini, oh, nggak usah lah, nggak usah lah. Akhirnya jadi contoh di mana-mana. Sayang. Padahal Yesus berkata, akulah pintu. Yesus bukan cuma bilang pintu, akulah jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat itu kurang jelas apa ya? Ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus, maaf, tidak ada keselamatan. Agama, padahal dia sendiri yang bilang agama boleh banyak, rasul, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus Tuhan. Kenapa nggak ngomong begitu? Ya agama, urusan agama lain silakan. Tapi bagi kita, keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada agama di luar Yesus. Tidak ada. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus, maksud saya. Tidak ada. Yesus bilang, akulah pintu. Jadi kematian Kristus membawa kita ke sorga. Tahukah saudara, kata gerbang itu gerbang itu bukan gerbang yang seperti pagar besi. Gerbang sorga itu bukan gerbang yang bisa saudara loncati. Gak bisa saudara. Gerbang itu yang Tuhan maksud bukanlah gerbang sembarang gerbang yang bisa saudara kompromi. Ah, itu kan cuma perkataan mulut saya, tapi dalam hati saya tidak. Salah. Apa yang dari dalam itu terpancar keluar, kata firman. Betul. Kalau saudara mempunyai iman yang sejati, saudara menunjukkan iman saudara dari mulutmu. Kalau mulutmu penuh makian, berarti dipertanyakan apa sebenarnya dalam hatimu. Berarti hatimu nggak beres. Betul ya? Kalau engkau masih kecewa, masih sakit hati, masih tidak taat, berarti hatimu nggak beres, saudara. Maka perlulah untuk bertobat. Karena pintu sorga terbuka bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang terakhir, yang keempat. Nah, pas 30 menit ya. Yang keempat, apa arti dan makna dari kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga? Yang keempat, saya mencatat, Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita, anak-anaknya. Sekali lagi, Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita, anak-anaknya. Yohanes pasal 14, ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau saya dan saudara, di mana dia ada, di mana Yesus berada, di sana kita berada. Tahukah saudara, kata tempat dalam terjemahan King James Version itu menggunakan kata mansion. Tahu mansion? Mansion itu kalau perumahan-perumahan bilang gini, itu rumah elit. Rumah yang paling mewah. Bayangkan, Yesus menyediakan rumah, itu rumah mansion. Elit. Tempat yang sangat elit. Saudara pernah masuk ke sebuah rumah yang paling mewah? Kira-kira di mana? Saya pernah masuk, saudara. Di rumah yang paling mewah yang ada di Surabaya. Itu rumah begitu besar, begitu luar biasa. Surabaya, saudara. Wah, hebat sekali rumah itu. Tapi ketika saya berpikir, iya ya, rumah saja yang semewah ini, semegah ini, kita kagum begitu luar biasa, dibilang mansion. Bagaimana dengan rumah kita di sorga? Pernahkah saudara membandingkan sorga dengan dunia ini? Apakah sebanding? Tentu tidak, saudara. Akan sangat berbeda jauh. Kita bisa bayangkan tempat tinggal, mansion, yang Tuhan tempatkan. Maaf sekali lagi, saya memakai kata di sini anak-anak. Kalau yang bukan anak, maaf saya tidak pakai kata. Tidak pantas, saudara. Kalau saudara merasa anak Tuhan, maka saudara akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan bilang mungkin, oh nanti saya dapat mention. Tanya dulu, saya ini anak Tuhan atau bukan? Saya ini kira-kira masuk golongan yang mana? Apakah saya masih golongan anak yang terhilang? Ataukah saya sudah golongan anak Tuhan? Kalau masih golongan anak yang terhilang, saya bilang kembalilah.
cepat-cepat bertobat, saudara. Hari ini saya menyampaikan sangat keras karena saya nggak mau lagi khotbah yang lembek-lembek menyenangkan hati telinga jemaat. Tidak, saudara. Bukan lagi kita bicara berkat Tuhan. Saya pernah bilang, saudara pilih mana? Kaya, kaya banget, tapi mati masuk neraka. Atau saudara pilih mana? Miskin banget, seperti Lazarus, mati masuk surga. Ya, kalau kita berpikir ya udahlah jadi seperti Lazarus lah ya. Bila miskin-miskin gini yang penting masuk surga lah. Salah juga. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk miskin. Alkitab bilang dia sanggup memberkati. Allahku akan mencukupi segala keperluan, segala kebutuhan, semuanya segalanya. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya. Alkitab tidak pernah bilang setengah, sedikit, miskin, tidak. Maka sebenarnya yang benar itu adalah kita diberkati Tuhan, kita jadi orang yang diberkati. Sekali lagi, berkat itu bukan bicara materi. Kita diberkati Tuhan, sehat, luar biasa, tercukupi segala kebutuhan kita. Dan ketika kita mati, Yesus berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari masuklah anakku, aku sudah menyediakan tempat mansion bagimu. Tapi jangan mimpi engkau akan punya tempat mansion kalau hidupmu masih hidup dalam dosa. Dosa kemabukan, masih merokok, masih melakukan dosa-dosa yang lain. Saya nggak tahu dosa apa, saudara yang tahu lah. Jangan mimpi Tuhan bilang, di mana aku berada, aku akan menyediakan tempat bagimu. Tempatmu di tempat lain. Saudara. Makanya saya bilang, kematian Kristus, salib yang dipikul Kristus itu bukan cuma salib-saliban, saudara. Kalau kita lihat gambar ini, Passion of Christ, ini menurut saya, gambar ini Yesus disalib, ini belum terlalu alkitabiah. Padahal kalau kita lihat, tubuhnya udah hancur, tapi mukanya masih kelihatan. Kalau kita belajar dari kain kafan Turin, kitab Yesaya bilang begini, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, bukan seperti anak manusia lagi. Saudara pernah lihat orang mukanya hancur? Mungkin seperti itu, sampai tidak dikenali. Kata bukan seperti manusia itu kata apa yang digunakan sana? Artinya kita nggak bisa kenal. Ini orang mukanya kayak bagaimana? Kalau kayak begini, kita lihat, ini udah hancur sehancur-hancurnya. Ini kayak begini masih pikul salib. 135 kilo, saudara. Saudara bayangkan salib Tuhan. Bukan salib main-main, saudara. Salib Tuhan bukan cuma sekedar dia disalib, yang ganteng, darahnya satu tetes di sini. Enggak. Lalu dimahkota hidup. Tidak. Tidak seperti itu. Alkitab bilang wajahnya tidak dikenali lagi. Begitu buruk rupanya. Tapi yang dia tanggung dosa dan hukuman kita. Kalau hari ini saudara tidak bertobat, maaf saudara, Tuhan tidak menyediakan tempat bagi saudara. Karena kenapa? Yesus sudah benar-benar memberikan kasih-Nya yang sejati. Dia tunjukkan supaya hidupmu keluar dari lembah dosa, hingga kau mendapat tempat mansion di surga. Bayangkan loh, kita ini harusnya koreksi diri loh. Harusnya kita ini tahu diri loh. Harusnya kita udah mati. Tapi kita ditanggung hukuman, malah dikasih hadiah. Coba lihat betapa hebat kasih Tuhan. Kalau mungkin dia cuma tanggung, udah saya tebus dosamu. Udahlah, nanti kau dapat rumah lah. Entahlah rumah di Malibuko, entahlah rumah di Bampres. Ya lumayan 3x3. Udah nanti kau tinggal di situ atau di barak-barak. Yesus tidak begitu. Yesus kalau dia memberi, dia tidak pernah memberi setengah-setengah. Dia memberi sepenuhnya. Nah kita saja, kayak saya bilang tadi, ngasih persepuluhan. Aduh gue dapat nih 700.000. Persepuluhannya berapa? 70.000. Ngasih. Diberkati dengan 7 juta. Berapa persepuluhannya? 700.000. Mulai pikir, aduh satu karung stak beras ini. Kalau saya kasih, waduh, ibu pendeta bisa ndak beli beras selama 1 bulan. Bagaimana kalau saudara diberkati dengan 70 juta? Berapa persepuluhannya? 7 juta. Bisa mikir lagi, oh ini Pak Pendeta bisa beli motor baru di second. 7 juta atau uang muka. Tapi bagaimana kalau saudara diberkati dengan 700 juta? Berapa persepuluhannya? 70 juta. Kira-kira mau sampai di sana? Ya. Sedangkan 700.000 aja udah mikir tadi saya bilang. Beras ini. Berapa beras satu sak? 500.000 ya?
Yang 50 kilo, 500 lebih kira-kira. Ya 500 lah. Berarti anggaplah satu sak beras. Ngasih, pikir. Pasti dibagi dua, 3,5. Iya kan? Akhirnya kita mati seperti siapa yang jual tanahnya itu? Ananias dan Safira. Akhirnya kita mati. Padahal itu kalau kita belajar sejarah, mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Ananias dan Safira, kalau saya mau jelaskan nanti panjang saudara. Tapi intinya gini, ketika saya belajar, siapakah Ananias dan Safira itu? Ananias dan Safira bukanlah seorang Kristen KTP. Jangan salah. Ananias dan Safira adalah orang yang pernah, bahkan orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dia berinisiatif untuk menjual tanahnya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Namun sayangnya, karena uang, dia mati binasa. Jangan salah, hari ini orang bisa masuk gereja, masuk gereja, tapi karena uang tidak taat di dalam gereja. Dan berapa banyak ketidaktaatan terjadi bukan di luar gereja, di dalam gereja. Jangan tersinggung, minta maaf. Saya harus sampaikan ini. Sampai hari ini pun saya tetap mengembalikan milik. Berapapun saya dapat, saya nggak peduli nilainya. Orang, kok dikit kali ini emang gue pikirin. Yang saya pikirin bagaimana saya tahu. Wah, nanti malu dong apa kata orang. 10.000, 100.000. Jangan mikirin itu. Yang dipikirin bagaimana saya mengasihi Tuhan. Saya mau bilang, hari itu tidak akan pernah sama. Saya mau bilang, saudara, sebelum saya tutup. Hari ini tidak akan sama dengan hari esok. Hari esok tidak akan sama dengan hari lusa. Minggu depan tidak akan sama dengan minggu yang akan datang. Bulan ini tidak akan sama dengan bulan yang depan. Tahun ini tidak akan sama dengan tahun yang akan datang. Artinya apa? Hidup kita cuma sekali saja. Makanya kita bilang apa? Kita ini seperti uap. Hari ini ada, hilang lenyap. Jadi saya bilang buat saudara, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan nanti so di sana, so salah tempat, biar mau menangis darah, percuma. Saya terakhir, 2 menit saudara ya. Saya ketika di Surabaya, ada seorang anak S1, mahasiswa S1, bertanya sama saya, Pastor Dev, tolong jelaskan dulu mengenai yang namanya tribulation. Atau kalau dibilang mata kuliahnya itu eskatologi. Atau biasa disingkat dengan second coming, atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di tengah kalau kita belajar itu, ada yang disebut dengan yang namanya masa tribulasi. Tahu masa tribulasi? Masa tribulasi itu gini, sebelum masa itu datang, akan tiba yang namanya hari pengangkatan. Atau kita bilang rapture. Jadi orang-orang di dalam Tuhan itu akan diangkat. Orang-orang yang tidak sungguh di dalam Tuhan, itu akan ditinggal. Di mana ayatnya banyak. Alkitab bilang gini, kalau ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu dikasih tinggal. Hati-hati loh ini. Yang kedua, kalau ada orang di dalam kamar, satu diangkat, satu dikasih tinggal. Suami istri dengar baik. Kalau hidupmu, suamimu nggak benar, biarin dia. Istrimu nggak benar, biarin dia. Akan tiba masanya, dia tidak akan diangkat. Biar mau menangis darah ketika mengalami rapture, tidak tinggal. Belum tentu juga suami istri diangkat. Ada anaknya. Siapa tahu anaknya diangkat, suami istri yang dikasih tinggal. Dan itu benar terjadi, saudara. Dan ini sudah di penghujung akhir. Dan masa tribulasi itu dibagi menjadi 2. Yang namanya tahun kesengsaraan. Maka dia lagi ini segenggam secupak sedinar. Itu harga beras itu segini. Di tahun itu harganya 100.000. Segenggam ini. Sedinar itu 100.000 kalau diuangkan. Dan itu tahun kesengsaraan yang belum pernah ada di muka bumi, dan itu akan terjadi. Setelah 3,5 tahun masa penderitaan, masa kesusahan, ada yang disebut dengan masa penganiayaan besar. 3,5 tahun yang belum pernah terjadi di muka bumi. Bagaimana orang-orang akan dibantai, dibakar, mutilasinya lebih parah. Kalau mungkin mutilasi langsung mati, ini tidak. Dimutilasi, dibiarkan dulu hidup. Dikasih penderitaan, dan itu terjadi selama 3,5 tahun. Pertanyaannya, saudara mau melewati itu? Makanya pakai kesempatan ini untuk saudara mengalami namanya rapture, pengangkatan lebih dulu. Supaya hidup saudara bisa bersama Tuhan dalam kerajaan surga.
Maka hari-hari ini taatlah sama firman Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Mari pemain musik. Mari pemain musik. Ada pujian yang mengatakan begini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena